Oke guys, kali ini di ronde kedua, match kedua, ronde kedua lagi tinju. Kebingungan sekarang, mereka melakukan ban terhadap Matilda soalnya, dan mereka kebingungan sekarang. Mereka melakukan ban terhadap Matilda soalnya, dan mereka. Wow, ntar guys. Set. Even Esmeralda itu average win rate-nya 22% loh, kecil banget. Tapi Pak Produser mau nanya dong, win rate-nya Povius di babak belum ada match yang kalah. Coba nanti kita cek asetnya, kita cek asetnya nanti. Boleh. Karena iya, Povius harus di-ban. Karena setahu gua di babak playoff ya terutama, itu Povius semenjak update kemarin kan juga ada update hari Selasa yang dua minggu lalu ya. Kemarin kan juga ada update hari Selasa yang dua minggu lalu ya. Itu kan Povius juga di buff tuh. Itu yang ngebuat ini yang benar-benar langsung didinai sama Altrigo Esports. Mereka langsung melakukan ban terhadap Povius dan ada jauh head juga dengan Alpha. Ini kayaknya kalau misalkan menengok dari game yang pertama guys, di ronde kedua. Tapi kalau bahasan kali ini apa itu revenge pick ini mau diajarin jauh head. Iya, kan? Kita lihat. 67%, wow, di atas 55% itu berarti emang satu hero selama turnamen benar-benar sangat efektif. Gila sih. Jauh head, cok. 66% itu ya, karena sempat digunakan juga dari open qualifier, tapi Papito yang terbuka bebas diambil sama Harley dari Alter Ego Esports. Berarti mereka masih belum kapok ya? Masih belum kapok. Bahkan Papitonya sekarang bebas karena nggak ada yang namanya Povius. Ya, dan dia adalah hero stopper saat ini mungkin bisa dibilang terbaik sih di knockdown. Ya nggak sih? Karena selain Ruby itu kan juga dia memiliki cooldown yang lumayan lama kan. Sedangkan Pakito yang kalau memang pilotnya tuh bagus untuk mainin stacknya, itu bisa terus-terusan ke knockout strike, dihajar lagi dengan jabnya, dipukulin, di knockout strike lagi, di knockout strike. Karena kan sekarang 3 stack. Jadi penyesuaian aja sebenarnya sama gameplay yang lama jadi gameplay yang baru, dan ditambah dengan damage yang diminimalisir. Tapi sebenarnya makin lebih cepat aja gitu perbedaannya. Justru crowd control efek dari Pakito itu yang sangat-sangat ngeselin, terutama banyak hero-hero yang kita lihat guys. Ya kan, jadi bagi hero melee itu Pakito adalah mimpi buruk mereka. Ya makanya mereka menjawab dengan Ruby. Bikin Alpha tidak mengubah satu pun dan Cecilion terbuka. Oh my god. Aduh, late game dari magical damage yang cukup menarik dari Bigetron Alpha karena Cecilion terbuka, dan ini merupakan hero nyaman dari Rainbow. Di atas kertas Cecilion itu kesusahan lawan Harley. Ya dong, karena setiap kali Cecilion muncul, kalau Harley-nya tuh ngincarnya ke arah Cecilion, dia bakal langsung surprise attack dengan Space Escape, Deadly Magic, dan Poker Trick. Tapi kalau dipakai Rainbow, lain cerita Pak. Ini positioningnya sih, bahkan jarang muncul di map dia Pak. Terakhir kali aku baru semalam ngomongin soal ini, soal Rainbow dan positioning sama Luminaire, bareng sama Koyur, bareng sama Konet, dan juga bareng sama Bejon. Ini emang Rainbow ini cukup mengesalkan kalau kata Isan, karena dia itu benar-benar tidak terlihat sama sekali di map, nggak tahu gimana cara positioningnya, dan itu yang akan selalu menjadi nilai plus lah harusnya. Kalau misalkan dari sisi dimana kita melihat dari dari mata yang ketiga, dari pihak yang ketiga, karena dia nggak bisa kesentuh sama sekali, itu adalah poin plus. Tapi Altrigo Esports mereka punya Harley, mereka punya Benedetta, dan kalau misalkan masih nggak kelihatan nih Cecilion, wah ini berarti benar-benar sebuah PR dari Altrigo Esports ketika Cecilionnya terlepas begitu saja. Atau dari Altrigo Esports juga sebenarnya Harley-nya bisa dijadikan mid laner, terus ditambah at least untuk meminimalkan. Tapi kalau Rainbow udah pakai pick Cecilion sih ngeri, cok. Ya, kalau Alpha untuk ambil secure ya, karena kan dua hero yang bisa taruh trap di map udah ditutup nih, Serena dan Popolin Kupa. Terus kalau dengan di Sunsin ditutup juga, otomatis Rainbow bakal terbuka bebas. Maksudnya untuk bersembunyi. Jadi nggak perlu khawatir kayak Mountain Shocker di pop up dan dari Altrigo Esports itu bergerak menuju ke arah Rainbow. Oh wow. Barats di ban, Grok juga di ban karena nggak mau di zoning kali ini. Bikin Alpha benar-benar memberikan jawaban ketika mereka tidak melakukan yang namanya respect ban, tapi mereka melakukan target ban. Mereka tahu mereka bawa jauh head, mereka tahu mereka bawa Cecilion. Mereka nggak terlalu bisa di zoning out di early game, makanya mereka juga melakukan ban terhadap Grok, dan ini obvious banget. Bikin Alpha bisa saja memainkan Brands untuk Cloud mungkin. Karena kalau Grok itu ngeganggu ke arah Cloud kan udah pasti bakal pusing Cloudnya. Bagi jungler. Cloud. Walaupun agak beresiko kalau Altrigo Esports dapat mapping dan tempo ya. Itu hati-hati sih. Brands bakal nggak dikasih farming habis. Maksudnya Cloud bakal nggak dikasih farming. Nggak bakal dikasih farming banget sih, nggak bakal. Tapi kalau mereka sukses untuk ngebikin Altrigo Esports bermain secara pasif, otomatis
Bigetron Alpha bakal enak banget kalau dia Dan pakai hero late game kayak gitu. Hayabusa juga di-ban, di-deny karena untuk gold laner apalagi Benedetta yang bertemu dengan Hayabusa ini Hayabusa mekanik lebih tinggi lah ini kalau misalkan dari sisi advantage. Benedetta memang cepat melakukan rotasi tapi untuk 1v1 situationnya Hayabusa bakal menangin laning phase lebih mudah. Dan Kufra juga sudah di-ban, hero-hero yang bisa loncat ke belakang, bisa nge-zoning out, benar-benar ditutup sama Bigetron Alpha dan Alter Ego Esports. Apakah mereka akan menjawab Pick dengan apa ya, Alter Ego? ikan yang bisa loncat ke belakang Parsa sih. atau akan memunculkan hero-hero baru? Link terbuka Parsanya sebenarnya, tapi Odil. masih belum ada saber juga dari kedua belah tim. Kalau Jadi, Odil support kalau sih, seandainya Odil Link bakal support, diamankan oleh Harley Alter Ego bisa. Esports, mereka juga harus Terus Alter aware Ego sama paling kehadiran dari saber. mainnya Kalau gua mikir gini, main Link. dari Bigetron Alpha ini kan kuat banget nanti tim fight-nya ya. Dan Alter Ego Esports mungkin baru Harley yang atau Benedetta yang bisa loncat ke belakang. Untuk menghindari crowd control yang dimiliki sama Bigetron Alpha yang mungkin ketika tim fight juga harusnya dua hero ini udah kelihatan bakal ada di front line. Kadita bagus gak sih jadi mid laner untuk Alter Ego? Apalagi dia punya Breath of the Ocean, dia bisa memberikan burst damage juga menuju ke arah Rainbow. Kalau Jungler memang Harley Rainbow-nya ya? posisinya gak enak ya. Jungler Harley Dengan Genius One nantinya otomatis burst damage bakal lebih sakit. berarti main rusuh. Kalau kayak gitu kenapa nggak sekalian bawa hero kayak Eudora aja? Kalau Eudora kan agak susah Mbak ketemu Cecilion Mbak di middle to late-nya Mbak. Mimpi Iya buruk gak sih, sih Mbak? iya ya. Dari range emang kalah, tapi untuk dari menghalau 2 mili, 3 bahkan, ini possible banget. Kadita juga oke, tapi Kadita itu paling kombo-kombonya ya mau nggak mau sama Tigreal. Kalau bawa Tigreal, mendingan bawa Kagura kalau gitu. Kagura ya. Oh, iya. Kagura juga salah satu hero burst yang bakal ngeselin kayak kata KB. Pas kita lagi restream, bukan restream, lagi di Discord kan Mbak. Iya, Yang bilang Rainbow tuh kesel banget kalau dia lagi pakai Cecilion ketemu sama Kagura. Itu bakal jadi satu disaster juga harusnya. Alter Ego Esports satu pick lagi ternyata kali ini Yushin ini diamankan sama Bigetron Alpha. Tadi Bigetron Alpha juga tidak melakukan ban terhadap Yushin. Enggak. Dan ternyata ini jawabannya. Mapping mereka yang ingin didapatkan dan positioningnya bakal lebih nyaman lagi bagi Rainbow. Dan ternyata Yushin-nya tidak diambil oleh Alter Ego Esports karena mereka mengamankan Tigreal terlebih dahulu. Dan satu pick lagi ini emang bisa sih untuk jungler Udil yang bakal pakai Harley-nya. Siapa ya kira-kira Bea? Kalau Link kurang asik sih. Maksudnya ada banyak stopper yang bisa menghentikan Link. Entah itu dari Unstoppable Force, entah itu dari Don't Run Wolf King-nya Ruby. Itu Link bakal sedikit kewalahan kalau memang dia sampai miss timing. Ya kan? Atau kayak penggunaan skillnya bisa dibilang ada error dikit aja. Itu pasti langsung di-punish sama teman-teman dari Bigetron Harley Alpha. still jungler berarti. Farsha bakal diambil. Atau jangan-jangan ini bakal jadi Farsha di gold lane. Oh enggak. Harusnya enggak sih Be. Jadinya kan gini, kalau dengan adanya Farsha, at least dari Alter Ego dan juga Bigetron Alpha ini ngadu high ground. Dan kalau udah ada 2 high ground kayak gini, it's gonna be late game gak sih Be? Di atas 15 menit biasanya kalau di ada atas 2 high 15 ground sampai kayak 17 menit, tapi tergantung dari bagaimana setup Jauhead dan Tigrealnya terlebih dahulu. Karena kalau misalkan dilihat dari setup tentu akan berbeda. Ya. Otomatis Bigetron Alpha memiliki early advantage yang sedikit lebih tinggi daripada Alter Ego Esports karena mereka bisa bermain ganking di sini. Sementara di sisi lain Alter Ego Esports bisa bermain ganking hanya dengan bermodalkan Harley-nya tadi. Kecuali di counter setup sama Tigreal. Ya kan, itu itu dia. bakalan cerita. Dan buat teman-teman nih, kita bakal bantuin. Biasanya kan ada prediksi First Blood. KB, First Blood dari tim mana? First Blood aku mikir lebih ke arah Bigetron Alpha. Bigetron Alpha. Kalau ini dia kita sudah bakal langsung memasuki game yang kedua di match Oke, yang guys. pertama antara Bigetron Alpha versus Alter Ego Esports. Let's Silakan, go. produser. Kita Let's plan go. of down. Nah, kalau Kolius First Blood 55% Bigetron Alpha, tapi Alter Ego 45%. Jadi nggak kecil, Be. Karena kenapa? Tigreal tuh bisa counter setup sama Sacred Hammer, Be. iya, dan bahkan Iya kan? lihat ngeganggu-ganggu sih kayaknya. Iya tuh. Jadi Ngedikoy ternyata Jauheadnya seolah-olah ada Yushin di dalam sana. Makanya tidak dipaksa untuk masuk dari rasinya dan ternyata mendapatkan misinformasi. bagus Gila. banget sih ya. Bocil Crystal boleh-boleh, dan tapi kali ini First Bloodnya mungkin akan diamankan oleh ternyata body block Alter Ego. Langsung di-deny pergerakannya dan bahkan Bigetron Alpha masih digangguin. Ripo coba untuk ngejemput Brands-nya biar dia tetap bisa farming, tapi Rasi kali ini benar-benar dalam ancaman karena dia masih level 1, dia punya Sacred Hammer tapi dia nggak bakal punya slow Escape effect ability lagi. lain, kecuali Iya. flickernya juga digunakan ya, Be. Oh, Ya. di Makanya sini dari arrow Rasi di late sini game power nih. spec-nya harus kuat, dimana dia harus tahu kapan dia harus maju ataupun harus mundur nantinya. Walaupun dia bermain dengan agresif untuk iseng-isengin teman-teman dari Bigetron Alpha yang sedang melakukan farming di arah jungle. Yes, komunikasinya cukup baik dimainkan oleh Bigetron Alpha di early game kali ini. Bahkan mereka benar-benar mengamankan dari setup jungle-nya. Level 3, saat lagi akan menuju ke arah level 4 tentu dari Brand. Sementara di sisi lain, Sally Boy
juga masih mengamankan Kramernya dan dia sudah level 4 terlebih dahulu. Ini yang bakal jadi ancaman kalau seandainya Brands-nya tertangkap. Celiboy-nya udah mulai nyari target. Rainbow langsung ditangkap sepertinya, langsung keluar Purify juga dan bahkan setengah darah dari Rainbow. Deadly Magic 700 magical damage masuk, dan tapi di sisi lain Celiboy juga harus lebih berhati-hati karena posisinya sudah mulai dideteksi oleh Brands. Kalau udah begini, ini menjadi sebuah kerugian karena di early game juga lumayan lama Deadly Magic-nya ya. Dan biasanya nih kalau jika mereka cukup informasi, terutama ketika ada turtle kayak gini dari Bigetron Alpha, mereka udah mulai berani untuk maju untuk melakukan setup. PR-nya adalah Rasi dengan Tigreal-nya itu bisa langsung membawa bencana bagi teman-teman dari Bigetron Alpha yang ada di posisi offside atau terlalu ada di depan, bisa langsung dipanis. Tapi Ripo dan juga Dreams langsung masuk ke arah Pit Turtle untuk mencari informasi di mana teman-teman dari Alter Ego 5 berada. hero dari Alter Ego sudah melakukan setup terlebih dahulu, langsung ditarik dengan flick outnya Ejector for defensive. Ternyata El Nino melakukan Electro Final Blow, tapi dalam ancaman juga kalian mencoba untuk kena eye for an eye. Mundur terlebih dahulu dari seorang El Nino, tapi Ripo masih bersibaku di depan. Ada 4 hero dan bertahan juga dari No Strike-nya dari Magic masuk ke depan sana. Langsung ada Flame Shot dan maka ada First Blood. Alter Ego Esports ternyata mendapatkan First Blood dengan 45% dari Colis tadi. I told you, itu tim fight juga benar-benar dibalikin kan. Di counter setup sama teman-teman dari Alter Ego, itu pinter banget dari seorang Celiboy untuk nunggu, tapi di Ejector. Celiboy satu bandara terakhir dan langsung diselepet sama Kalong, dia pun langsung ter-take down. EXP laner ditukarkan oleh Jungler merupakan satu kerugian awal bagi Alter Ego Esports. Satu sama memang angkanya, tapi lihat dari segi goldnya sudah ada sedikit perbedaan di sini dan bahkan Celiboy berarti tidak bisa asal-asalan untuk melakukan setup di area bush karena kalau tidak ada Rasi, Celiboy akan sangat mudah untuk di-ejector. Apalagi ini adalah seorang Jawhead. Turtle-nya juga masih belum mau di follow up lagi Ngeri dari juga ya, 12 guys. tim. Dibiarkan begitu saja karena terlalu beresiko untuk melakukan team fight di early game ini. Apalagi kalau sampai dari teman-teman Bigetron Alpha mendapatkan momen dan snowballing, Rainbow dengan stacknya bakal lebih menggila di arah middle to late game. KB. Ya, dan bahkan kali ini pelan-pelan Bigetron Alpha setup ulang lagi, perbedaannya 500 gold benar-benar langsung ditutup. Tapi WarX sudah diamankan oleh Matt di arah top lane. Mana kita lihat dari tadi gold lanernya benar-benar anteng. Hanya El Nino saja yang hadir untuk melakukan 5 setup lah hitungannya. Cuma bantuin setup doang atau memberikan presence-nya dia supaya dari teman-teman Bigetron Alpha tuh tahu gitu. Oh, kita ini nggak boleh sampai meleng terhadap El Nino gitu. Kalau sampai meleng, maka Electro Final Blow juga bakal memberikan high Jangan sampai meleng guys. Di freeze land, dipaksa untuk mundur tapi ejector. Hati-hati, flick out memang belum ada, tapi setup yang dilakukan oleh Alter Ego kayaknya lebih rapi dan langsung retribution for safety Alter Ego Esports. Benar-benar memanfaatkan early advantage mereka walaupun Bigetron Alpha kali ini harus lebih berhati-hati karena ada ejector, masih ada flame shot juga ke belakang. Rainbow tidak mendapatkan satu target pun untuk ditampar dengan beda impact. Di arah bottom lane itu Rubinya langsung dihajar dengan Deadly Magic-nya Ripo, tapi masih bisa selamat karena damage outputnya masih kurang untuk membuat Deadly Magic mendapatkan point kill. Tough Boots menjadi jawaban dan kali ini Brands-nya masih farming dengan bebas. Dia belum tumbang sama sekali, tapi di sisi lain kalau misalnya kita menengok dari level, kali ini agak sedikit perbedaan. Langsung ada Feather Airstrike dan Implosion connect ke dalam sana, tapi ternyata harus menumbangkan satu. Ocil Crystal harus tumbang. Ini dari Alter Ego, perhatiin gak sih Be? Di mana ada Rasi yang mencoba untuk melakukan zoning atau mencari informasi, mereka bakal langsung all out ke arah Rasi. Rasi dibikin akan ketakutan untuk maju ke arah depan memberikan informasi buat teman-teman Bigetron Alter Ego Esports nih. Iya, dan bahkan kali ini Rasi benar-benar harus ditahan terlebih dahulu di bagian bush karena dia benar-benar harus menjaga posisi. Dia nggak ketahuan sama sekali sih. Di sisi lain Pahe masih menunggu. Gila, dia psikolog banget sih, nungguin di bus, diem, tahan. Sekali ada yang lewat ya kan, kira-kira dapat momen temennya deket, Slebeo di Sacred Hammer ya kan. Dan di arah top lane juga masih terjadi pertempuran tiada henti. Dua hero yang lompat-lompat walaupun ditungguin begitu aja di ejector, dihajar juga dengan unstoppable force-nya. El Nino malah mendapatkan point kill, di backup dengan Feather Airstrike, tapi ternyata El Nino pun harus tetap tumbang. Di outplay, El Nino belum mau mati sendirian, dia harus ngebawa satu, tapi di sisa dari Magic bakal dihindari begitu saja. Tapi sementara itu di sisi lain Rasi yang langsung membackup dengan cepat ke arah Celiboy-nya biar Celiboy-nya tidak di HBD.
ketika dia kembali ke dalam topinya. Tapi kali ini lihat bagaimana setupnya Rasi. Coba untuk ditangkap terlebih dahulu. Ada Pai, masih menunggu setup momentum. Ada flicker memang dari Bocil Crystal, tapi kayaknya dia nggak mau terlalu komit untuk mendapatkan 1 buah kill hanya dari Rasi. Karena bahaya Be, kalau sampai dia terlalu komit sama Rasi dan dibalikin lagi sama teman-teman dari Alter Ego Esports, itu jadi bencana juga buat Bigetron Alpha karena Lordnya udah mulai, Lord lagi Turtle, udah mulai spawn dan itu bakal memberikan 1 advantage lebih, yaitu objektif berikutnya untuk teman-teman Alter Ego Esports. Blade of Despair menit yang ke-6, Brans is a farming machine. Dia benar-benar sudah mengamankan sebagai jungler karena Blade of Despair yang mungkin mengarah ke arah Endless Battle. Tapi kali ini damage yang outputnya lebih tinggi lagi akan dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sementara itu dari goldnya benar-benar sama. 2 turtle sudah menjadi jawaban, apakah bakal jadi 3 Rasi. Masih belum ketahuan tapi udah mulai ketahuan implosion. Dihindari dengan Priceless. Ditabrak juga langsung ada 1 momen choker dan bahkan kehilangan Pai. Tapi Rasi juga harus tumbang. Jadi jawaban Brans masih survive. 2 hilang Alter Ego Esports. Dipaksa untuk mundur. Bener-bener menggila karena tadi implosionnya sebenarnya bisa dibilang on point, tapi secret hammernya ya itu nggak kena ke arah siapa-siapa, langsung di mundur ke arah belakang dari seorang Ripo. Bahkan Riponya nggak ke take down sama sekali walaupun darahnya udah sekarat banget tadi Be. Kayaknya Rasi udah harus set up dan ganti posisi boost sih, karena tadi kan dia kena bad impact kan. Ya. Dan kalau bad impact itu connect, artinya ada stack yang bertambah dan itu detektor gratis itu hanya bagi Rainbow. Untuk open map jadi dia bisa menggunakan bad impact sebenarnya, walaupun kalau ya jangan pakai bad impact yang kedua atau ketiga juga sakit juga. Diajar dengan Deadly Magic menuju ke arah seorang Matt, belum ada damage output yang sangat maksimal. Matt masih bisa mundur ke arah belakang. Sakit banget tuh poker trick. Pada darahnya hampir setengah bar darah, tapi dia langsung ditumbangkan begitu aja. Karena nggak ada vengeance di sini, Mattnya bawa flicker yang membuat dia memiliki escape mechanism, tapi tidak bisa menahan damage lebih tinggi daripada tamu sebelumnya dipakai sama Pai. Kenapa dia lebih butuh escape mechanism dibanding defensive mechanism? Farsha? So dia bisa keluar dari zona Feather Airstrike dengan lebih cepat dibandingkan dia pakai vengeance. Kayaknya itu yang paling make sense sih. Apalagi Pai juga mungkin bakal ngeganggu kalau seandainya Tamusnya bakal asal-asalan masuk ke dalam area dari Feather Airstrike. Karena di sini dia juga udah punya dominance ice, jadi nggak bakal ada regen HP yang tinggi dari seorang Tamus. Conceal, Rasi melakukan mobility dengan sangat amat cepat. Ejector langsung flick out masuk FYP dan kali ini langsung ada Deadly Magic juga bersama Selly Boy. Rainbow mencoba untuk bertahan, Feather Airstrike digunakan tapi di sisi lain hanya ada Jawhead yang harus tumbang. Pai masih dikejar, Matt masih bersikeras untuk mengincar ke arah Pai. Implosion connect, langsung ada pergerakan dari Poker Trick flick out ke arah belakang Matt. Masih bisa survive, hanya ada 1 korban, yaitu adalah Jawhead dari Bocil Crystal. Itu Inferno-nya bener-bener rese banget ya. Itu menahan banyak damage dari Deadly Magic dan juga Poker Trick, sehingga ketika meleduk pun mode Inferno-nya masih ada dan dia masih bisa survive. Tapi KYY itu Bocil Crystal tuh KYY itu harusnya tuh. Karena dipartnerin sama Brans, mau nggak mau tadi ke take down karena dia juga ada terlalu di depan kan. Dia harus open team fight-nya biar teman-teman dari Bigetron Alpha tuh mendapatkan momen, tapi sayangnya malah dia yang harus terculik tanpa membuahkan hasil. Makanya menurutku ya ini sebenarnya Alter Ego tuh lebih ke late game. Karena mereka punya high ground yang luar biasa banget. Farsha, Feather Airstrike, El Nino, Alecto final blow clearing minion lebih cepat, tapi untuk eksekusi sekalipun El Nino benar-benar memberikan tekanan ke arah backline. Makanya Bigetron Alpha jadi PR banget, kayak Brans sama Rainbow ini nggak bisa nempel sama sekali karena kepisah sama jalan becek dari El Nino. Jalan becek, bukan kepisah karena situasi atau beda server ya, Be? Wah, kalau beda server ya biasa gitu. Itu kebiasaannya Bung Gabe, tapi Lordnya udah mulai spawn dan Alter Ego rapih banget. Dia udah mulai setup, ngebenahin dulu, nge-manage minion yang ada di area top lane maupun di area bottom lane. Mereka sudah mulai berkumpul, meta solid bakal digunakan oleh Alter Ego Esports, terutama dari adanya Tigreal yang digunakan oleh Rasi. Itu bakal kuat banget di-fight dari area bottom lane. El Nino gesit banget kayak belut, langsung kabur semua resource pun dipakai untuk menghindari kejaran Ripo dan juga perbedaan ketika kamu mendapatkan pressure. Dilihat Bigetron Alpha, mereka bermain 3-2 posisinya. Iya kan? Dan kali ini langsung ada penculikan lagi. Feather Airstrike menggunakan begitu saja dan lihat kayak menerima damage yang cukup tinggi tapi masih ada ejector. Masih ada absorb damage. Dan Bigetron Alpha sedang dalam tekanan. Alter Ego Esports benar-benar bebas banget. Secret Hammer digunakan. Implosion dipaksa Purify digunakan. Begitu saja tidak ada Deadly Magic dan bahkan tidak ada korban jiwa. Rasi masih dikejar. Ripo masih mau lebih, ternyata masih ingin mendapatkan ke arah Rasi, tapi Rasi dan bahkan Secret Hammer for safety. Pai datang mencoba meninju semuanya tapi execute. Desreal dapetin 1 lagi dari El Nino. Alecto final blow ke arah belakang dan bahkan mengincar ke arah Matt juga. Bakal ada Phantom Slash 1 hit lagi. Eye for an Eye mendapatkan 2 dari Bigetron Alpha yang harus tumbang, tapi ternyata 3. And looking for more
lompat, mungkin bakal jadi wipe out. And that's a wipe out dari Alter Ego Esports. Hanya ada my god. 5 hero dari Alter Ego Esports yang masih survive dan Wah, tidak Enzo. ada korban jiwa Kolius karena Rasi masih survive. Ini bakal coba langsung dihajar menuju ke arah base turret walaupun sepertinya mereka belum bisa end game-nya karena satu persatu teman-teman dari Bigetron Alpha juga udah mulai respawn. Kita lihat dari tim fight-nya. Tadi Rasi dia mencoba untuk dikejar-kejar sama seorang Ripo, tapi ternyata Rasinya tuh langsung balik mundur ke arah belakang dan datangnya El Nino dengan Electro Final Blow Phantom Slash-nya itu ternyata sakit banget, membuat dari seorang Matt gak bisa kemana-mana lagi. Tapi walaupun El Nino sempat hampir itu Pai, lihat momen dia menggunakan knockout strike-nya juga on point banget, udah sekarat dan dari Brans dia langsung masuk ke lini belakang. Temen saya Jelly pulang ke Banjar, ini mah rugi bandar. Iya, karena wipe out ya kan, satu base turretnya hancur, mid lane lagi be. Ini bakal jadi memberikan kebebasan untuk teman-teman Alter Ego Esports masuk ke area jungle yang dimiliki sama Bigetron Alpha. Dan dari segi itemnya, Endless Battle, Blade of Despair, dia menuju ke arah Demon Hunter Sword harusnya dari seorang Brans. Itu bakal membuat Rasi nantinya bakal lebih empuk lagi. Walaupun War X beserta Hasclaw juga dia diamankan sama Ripo. Sedangkan dari Rainbow juga udah mulai jadi ya. Athena Shield, satu item buat menghalangi Poker Trick. Dan kali ini udah mulai didorong dengan Secret Hammer-nya Rasi. Mengusir keberadaan KYY yang mencoba untuk mengganggu. Lordnya pun didapatkan dengan aman, tentram, dan damai tanpa adanya kontes. Siapa yang mau kontes terlebih dahulu? Mountain Shocker di pop out. El Nino kelihatan sedikit aja langsung coba untuk ubah rotasinya. Ngantuk banget, Tidak Cok. akan ada purple atau bahkan orange buff untuk Bigetron Alpha. Setup menit ke-12 kali ini sudah di-enhance dari Lordnya. Bakal menuju ke arah mid lane, dilurusin. Dan ini yang bakal jadi PR bagi Bigetron Alpha karena mereka harus melakukan defense juga di dua arah yang berbeda. Top lane dan bottom lane mungkin bakal di-press abis-abisan sama Alter Ego. Ini harus jadi setup yang rapi juga dari Bigetron Alpha sih, Be. Kalau sampai mereka terculik lagi, apalagi ada implosion yang bakal memberikan surprise attack, itu bakal jadi bencana bagi Bigetron Alpha karena ini bisa langsung diakhirin. Tapi Deadly Magic udah mulai dilepaskan menuju ke arah seorang Matt yang masih bisa survive walaupun adanya Feather Strike, dia masih terlalu tebal. Dan dari jauh headnya, Hanky, dia nggak bisa ngapa-ngapain, belum ada yang bisa diejector karena El Nino-nya masih ada an eye for an eye. Sanguin Claw nggak kena karena siapa-siapa, Bapak Lord dan Robert masih hidup. Tapi malah ini langsung dimasukin sama El Nino ke arah belakang, tapi malah El Nino yang tumbang. Tapi Lordnya di sini dia masih bisa selamat, mulai dihajar dengan motor side-nya. Tapi ternyata dia malah langsung tumbang di sana, nggak bisa kabur lagi. Double kill didapatkan oleh seorang Brans dan juga Udil. Mau tidak mau harus menjadi burung yang mengkerut dengan Wings by Wings. Iya, sama nih mengkerut kali. Di sisi lain, kali ini kita melihat 3 lane yang benar-benar di-secure oleh Bigetron Alpha dan mereka sepertinya ingin membalaskan langsung dengan cepat. Mereka menjawab apa yang dilakukan oleh Alter Ego Esports. Oke, zoning out dari El Nino, tapi kali ini tidak ada target dan bahkan tidak ada korban jiwa. Sementara Alter Ego Esports, mereka harus melakukan defense kali ini. Pressure dadakan dari Bigetron Alpha karena mereka masih ada setup 5 dan bahkan ejector. Dengan flick out-nya ini yang lebih berbahaya dan Twilight Armor. Super Rainbow tidak ingin di zoning out oleh El Nino. Ini jawaban dari burst damage tadi. Ketika kita tahu bahwa maksimum damage yang dihadirkan tidak akan lebih dari 900 total damage. Tapi Matt mencoba untuk dikejar sama seorang Pai, mulai digebok-gebok, datang backup dari seorang Hanky. Dia dicoba untuk dilempar, masih bisa mundur dari teman-teman Bigetron Alpha karena ini berbahaya banget kalau sampai mereka terpancing, terutama ketika Brans-nya ada di area bottom lane. Yes, langsung mengubah posisi menjadi 4-1 dari teman-teman Bigetron Alpha ketika mereka dalam pressure. Ngambil resiko banget emang teman-teman dari Bigetron Alpha. Mereka padahal dari posisi yang benar-benar under, harusnya mereka 3-2 posisinya, apalagi posisi defense kayak gini. Ternyata mereka mau posisi 4-1, mereka mau Brans-nya benar-benar masih bisa dorong landing phase-nya biar buying time. Karena teman-teman Alter Ego Esports dan ngepecah fokus dari Alter Ego Esports untuk stick 5. Dari Bigetron Alpha, justru kalau mereka stick itu malah jadi makanan empuk bagi Alter Ego nggak sih? Mereka yang harus bisa defense. Iya. Jadi dari tadi mereka yang bermain agresif, sekarang Bigetron Alpha yang malah bermain counter setup, Be, kalau seandainya lu perhatiin, Be. Karena mereka punya ejector. Iya, kalau sampai mereka yang malah main agresif lagi, dibalikin sama Rasi, itu poin yang berbahaya kayak momennya yang tadi itu yang bikin mereka harus kehilangan middle base turretnya tuh. Dan ini yang bakal harus jadi PR juga bagi Brans. Apakah nanti satu buat wrestlersnya bakal benar-benar bisa membuat seorang Brans selamat dari ancaman seorang Rasi? Karena harus benar-benar on point, Be. Ya kan? Antara dia harus menghindari implosion atau dia harus menghindari deadly magic dari seorang Silly Boy, itu yang ngebuat momen Brans harus berpikir panjang dan menggunakan traceless-nya, satu resource supaya dia nggak kena crowd control dengan amat sangat bijak. Yes, Athena Shield juga sudah diamankan, Immortal diamankan Pai, Matt dan Pai.
XP Lane bener-bener dapetin satu. Ejector digunakan, sang Uniqlo masih terlalu jauh positioningnya. Super Rainbow benar-benar harus tertangkap, tapi bagaimana cara Alter Ego menangkapnya? Langsung ada Mountain Shocker, ditabrak Rasi kali ini langsung memaksa untuk menggunakan satu buah Sacred Hammer, mencoba untuk implosion terlebih dahulu, nggak ada target yang terlebih optimal lagi, langsung ada sang Uniqlo kena 3. Benar Extract dibuka, tapi semuanya sekarat dan bahkan motor harus pecah. Langsung ada Electro Final Blow, mencoba untuk mendapatkan satu sang Uniqlo, tidak ada target yang optimal lagi. Pai mendapatkan mega kill ke hadapan seorang KYY. Tukang somai kejebur God. Oh My God, karena Lordnya mulai bergerak untuk mulai dipukulin sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Tanpa adanya Henki, gak ada Unstoppable Force yang bisa langsung dive in ke tengah-tengah formasi yang dimiliki Alter Ego Esports. Bigetron Alpha, apakah mereka bakal mencoba untuk merelakan Lord yang ada di menit ke-16 ini? Karena bakal bahaya banget, mereka udah gak punya turret untuk melindungi base yang udah mulai ompong. Walaupun dari Ripo mencoba untuk masuk memberikan informasi, tapi sepertinya mereka gak mau mengkontes. Lordnya terreset sedikit tadi ya. Iya, tapi cuek sini bakal langsung dilanjutin begitu aja. Mountain Shocker juga sudah dibuka, Celiboy dalam keadaan yang sekarang dan hampir saja Mountain Shocker mendapatkan satu Lord, dan itu kalau dapat bakal masuk ke top 5. Itu momen MPL Igik Fam. Ingat gak? Iya, ingat. Pas di MPL Iggy Fam yang mencolong Lord dengan Mountain Shocker, dia bisa langsung balikin keadaan sih. Evos ya? Evos yang nyolong ya? yang nyolong kayaknya. Evos yang nyolong waktu ngelawan Geek Fam. Masih ada Mas Doyok, Mas Koyot. Yok, hari-hari. Tapi ini B, bakal jadi bencana nggak bisa B? Walaupun adanya Rainbow dengan bad impact yang sakit banget, Lord ini kan juga udah mulai sakit B. Apakah bisa di-clearan dengan cepat sama Rainbow? Tapi gak ada flicker sih dari Rasi. Ini mungkin bakal jadi keuntungan buat Bigetron Alpha kalau misalkan mereka disiplin untuk melakukan defense. Lihat El Nino, coba untuk melakukan counter setup terlebih dahulu. Langsung ada Electro Final Blow, what happen Ayana, dan di sana mendapatkan satu daripada seorang Rasinya. Tiba-tiba langsung muncul Lordnya yang ditahan terlebih dahulu, tapi Wave Minion masih bisa di-defend. Mountain Shocker digunakan, Ripo mencoba untuk bertahan, tapi ternyata masih bisa survive dan Wave Minionnya bersih. Semuanya masih bisa counter setup. Mat sendirian di depan, mencoba untuk Baintem terlebih dahulu. Sang Winclaw lagi, Rasi tertangkap, masih ada Immortal tapi cuek, dia sangat tanky di sini. Dan ternyata Alter Ego Esports dipaksa untuk mundur terlebih dahulu sepertinya karena tidak bisa terlalu diving. Inilah yang Kolius bilang. Ini defensifnya bagus banget, walaupun ada Electro Final dari seorang Nino yang ternyata ingin membersihkan minion yang ada di depan sana. Dari Alter Ego Esports mereka gak mau pulang, Sacred Hammer pun digunakan aja. Dihabar lagi menuju ke arah seorang Matt, tapi Matt gak bisa kemana-mana. Dia harus tertake down. Ternyata harus ditukar sama seorang Nino. 4 versus 4. Minionnya udah mulai masuk lagi, tapi dari Alter Ego Esports mulai dikejar-kejar sama teman-teman Bigetron Alpha yang membuat Alter Ego Esports harus mundur gerak jalan kayak kang parkir. Benar banget, mundur terlebih dahulu, belajar dari tukang parkir. Kalau seandainya kita tidak bisa mendapatkan hal yang ingin kita dapatkan, lebih baik mundur. Ya, karena sekarang udah mulai memasuki menit yang ke-18 dan sudah ada Malefic Roar Immortality dari Brands. Selain Celiboy, kita mengamankan satu buah Divine Glaive dan Holy Crystal, ini bakal tinggi banget, ditambah dengan Feather of Heaven. Bulu dari surga Bakal bikin dia cepet banget attack speed-nya ya. sini Iya, bakal attack speed-nya banget. bakal kencang banget. Ini jadi kayak Harley DPS. Apalagi kalau dia sampai nanti mungkin dia mau mengganti satu item sama Berserker. Waduh, jadi kritikal kan, Be? Ya, Windtalker juga kayaknya udah cukup sih untuk kritikal. Ditambah dengan movement speed yang dibutuhkan dari Harley. Yep. Necklace of Durance juga sudah dimiliki oleh Udil karena dia pengen ngerontokin Mat lebih dalam lagi. Seolah dominance ice dari Pai masih kurang. Tapi sadar gak lo, Be? Ada dua jenis one, Be. Dari Udil sama seorang Celiboy. Efektif gak sih, Be? Efektif nggak efektif sih? Stack gak? Kalau stack enggak sebenarnya. Tapi kalau misalkan untuk damage in out, ketika Celiboy-nya nggak punya terpisah skill, ya? Iya, Udil yang bakal nge-follow up langsung. Ya, jadi ketika momennya terpisah kayak misalnya Celiboy fokusnya ke siapa, Udil juga tetap ada efek untuk mengurangi magic armor lawan kan. Makanya di sini Genius One dibutuhkan juga daripada seorang Udil untuk memberikan surprise attack atau bahkan follow up attack. Bigetron Alpha kalau seandainya dia dalam posisi seperti ini, dia mau maju pun sebenarnya serba salah. Karena dengan adanya Rasi, itu team fight bakal enak banget untuk dibalikin momennya. Sedangkan kalau mereka terus-terusan bermain defensif, dari Alter Ego Esports ini sudah terlihat. Mereka melakukan freeze lane, mereka ingin Lord cepat-cepat spawn, dan mungkin dalam waktu 20 detik lagi sebelum Lordnya spawn, mereka bakal langsung ngebenahin minion lane yang ada untuk biar dia maju dan mereka bisa set up ke arah Lord. Yes, Conceal digunakan perlahan-lahan, coba untuk setup terlebih dahulu. Udah ada Rasi juga di sana, didorong begitu saja. Second Hammer sudah digunakan dan ternyata tidak mau melakukan komitmen. Alter Ego Esports tarik ulur yang cukup bagus, bahkan setupnya benar-benar di dalam posisi yang cukup matang. Tapi sudah ada Blood Wings, Celiboy, item termahal di Land of Dawn. Emang ya ada yang lebih
Nggak ada yang lebih mahal lagi dari Blood Wings sih. Di Magic kayak 3.000 dia paling mahal. Ya di Magic, tapi kalau di keseluruhan Blood ada of nggak? Despair. Blood of Despair? 3.100 harusnya. Oke, berarti itu tetap item termahal dan memang efeknya kan memberikan tambahan HP ya Be ya, untuk Sally Boy supaya Absorb dia nggak sekarang. gampang ke take down gitu. Iya. Karena kan memang seperti yang kita tahu Harley juga adalah mage assassin yang dimana darahnya tuh keripik banget. Bayangin kalau sampai dia kena Sanguine Claw dan juga Bad Impact langsung pedes, itu bisa setengah darah. Yes, dan bahkan tadi ada satu pergerakan dari informasi yang cukup mahal KYY. Sudah mendapatkan informasi bahwa Harley sedang OTW dan bahkan ada ejector El Nino. A 9-for-9 defensif mencoba mundur terlebih dahulu dan masih bisa survive conceal for defense. Alter Ego Esports langsung coba untuk hilang dari informasi Big Down Alpha, namun jangan lupa bahwa Brands dia punya Mountain Choker sesaat lagi. Informasi seperti apapun yang didinai dari Alter Ego mungkin bisa dibalikan begitu saja dengan cepat. Yep, karena Big Down Alpha juga bermain dengan pintar. Kali ini dia kalau begitu aja rasinya, belum dikeluarkan implosion, dia masih mencoba untuk mundur ke arah belakang walaupun Lordnya sudah mulai keluar dari pit. Jadi device, Bidang Attack langsung diajar begitu saja. Flame shotnya pun belum bisa menumbangkan satu orang hero dari Big Down Alpha dan mereka semua sedang melakukan kiting. Nino pun dia langsung keluar dari area team fight karena tahu teman-teman dari Alter Ego Esports gak mau nge-follow up team fight-nya. Dan kali ini dari Alter Ego, apakah mereka bakal langsung menuju ke arah Lord atau di kiting lagi, ditungguin lagi momennya? Susah banget kali ini, perlahan-lahan Alter Ego Esports juga coba untuk melakukan setup, tapi mereka seolah ragu untuk mendapatkan Lord karena emang Alter Ego Esports di late game agak berat nih. Cuma Pai yang bisa nahan Lordnya. Kalau dibilang nahan Lord, iya sih, karena Rasi juga dia kan bertugas untuk justru mengganggu formasi atau kayak posisi dari Big Tron Alpha. Mulai dia ejector, dihajar lagi dengan implosionnya, tapi dia masih bisa menentukan bahkan ternyata tidak meleduk duar. Kena pun langsung dihajar dengan roll asar di arah belakang sana. Branzen, dia lakukannya blow. Branz, immortalitynya pecah, ditungguin sama 3 hero sekaligus dan Branz pun langsung ditumbangkan. Matt mencoba mundur ke arah belakang dan Ripo pun berlari-lari di sana. Walaupun ada Sanguine Claw untuk nge-cover dari seorang Rainbow, tapi Rainbow melihat konsilnya unstoppable dari seorang Pai. 3 hero ter-take down. Alter Ego Esports mereka mendapatkan base yang terbuka lebar, tapi tidak ada minion yang masuk ke arah base dari Big Tron Alpha sekarang. Dan sedangkan dari Matt langsung di deadly match begitu saja masih bisa selamat karena masih terlalu tanky. Sedangkan oh my god, dari seorang Rainbow-nya sakit banget dengan Bad Impact-nya dia berhasil menumbangkan. Dan juga Matt kali ini harus dihajar, darahnya udah pada sekarat, dihajar lagi, mortality-nya pun pecah, tapi base-nya langsung dihancurkan dan Alter Ego take the game 2. Masih bisa menahan semua gempuran yang ada, bukan berarti Big Down Alpha mampu untuk memenangkan game yang kedua. Game yang kedua malah dimenangkan oleh Alter Ego dengan setup mereka yang sangat amat ciamik. Langsung mengincar ke arah Brands. Karena memang targeting untuk Alter Ego ini lebih make sense, lebih mengincar ke arah Brands karena dia hanya memiliki 1 immortality. Terutama tadi ketika Brands mau nggak mau harus ditempelin sama seorang Pai. Iya, mau nggak mau sih. Dan itu satu penculikan ke arah KYY jauh headnya harus ditumbangkan terlebih dahulu. Bahkan itu merupakan satu buah worst case ketika KYY tidak memiliki immortality. Damage deadly magic yang terlalu tinggi. Dan mungkin itu adalah mistiming sih dari Big Tron Alpha menurutku. Karena Alter Ego Esports lebih ready. Mereka punya immortal di Pai, mereka punya immortal di Rasi, dan bahkan El Nino dia masih punya